Dalam seri ke-141 ini, didukung oleh para pemain Mario Kulon sebagai Banyak Kapuk, Tata Ape sebagai Rana Dikara, Mas Sono sebagai Rakawi Girang, Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werda Murti, Nusri sebagai Gagak Sali, Heri sebagai Murdaja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana lereng Girinata menjadi hening dan sepi. Dinding-dinding karang yang menjulang tinggi menambah keheningan malam itu dengan kebisuannya. Cahaya obor minyak jarak yang terpancang di beberapa tempat meliuk-liuk perlahan-lahan di belaya angin yang menerobos masuk melalui celah-celah tebing. Rana Dikara melompat garang dan tangan kanannya menyambar cambuk rotan hitam. Gusti, biar hamba yang meneruskan hukuman ini. Anak hamba memang sudah sepantasnya dicambuk sampai mati. Oh, jangan, Paman. Dia nanti bisa benar-benar mati. Diam kau, Werda Murti. Linggapati pantas dihukum cambuk 100 kali. Dan kau baru saja mencambuknya sebanyak 19 kali. Nah, anak liar, anak setan. Akulah sekarang yang akan menghajarmu. Dengan perasaan marah, benci dan sedih, Rana Dikara terus mencambuk anaknya sendiri. Tubuh Linggapati menggeliat, mengejang karena menahan rasa sakit dan pedih yang menjalar di bagian belakang badannya. Mendadak suara cambuk berhenti. Rana Dikara kaget. Tiba-tiba saja tangannya seperti lemas, tak berdaya lagi. Dia merasa ada sesuatu yang amat keras menjepit pundaknya. Gusti, mengapa? Mengapa? Ya, sudahlah, Rana Dikara. Kau tidak perlu terus-menerus mencambuk anakmu sendiri. Benar yang dikatakan anak gadis itu. Linggapati bisa mati di tanganmu. Tapi anak hamba telah berbuat salah, Gusti. Dan hukuman sudah dijatuhkan. Biar saja anak hamba itu mampus. Cukup, Rana Dikara. Lepaskan Linggapati. Gagak Sali melepas ikatan Linggapati. Tak ada seorang pun yang berani berkata-kata. Rakawi Girang dan Rana Dikara menundukkan wajahnya. Banyak Kapuk melangkah ke arah tonggak kayu dan memungut rotan hitam yang terletak di atasnya. Rakawi Girang, Rana Dikara. Gusti, Kelihatannya kalian tidak puas. Oh, ampun Gusti. Hamba tidak mengerti apa sesungguhnya yang Gusti kehendaki. Iya, benar Gusti. Hamba bertanya-tanya dalam hati. Mengapa tiba-tiba Gusti membatalkan hukuman atas diri anak hamba? Aku tidak membatalkannya. Linggapati sudah dicambuk sebanyak 30 kali. Apakah itu belum cukup? Tapi bukankah seharusnya anak berandal itu dicambuk 100 kali? Apakah kau mau membunuh anakmu sendiri, Rana Dikara? Kau sudah susah payah membesarkannya, dan sekarang kau mau membunuhnya. Tapi anak itu sudah melakukan kesalahan, Gusti. Dia pantas dihukum berat. Biar saja dia mampus karena perbuatannya yang ugal-ugalan itu. Tidak boleh sampai begitu, Rana Dikara. Orang yang mempunyai kesalahan memang harus diberi hukuman. Hukuman ini penting, tapi pengertian, kesadaran yang ditumbuhkan dari hukuman itu jauh lebih penting. Dengar,
harus dibedakan antara hukuman dan penyiksaan. Iya, Gusti. Hukuman mempunyai sasaran yang pasti. Ialah membuat si terhukum menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan berpikir. Tapi penyiksaan lain lagi. Penyiksaan hanya sekedar melampiaskan rasa kesal dan dendam. Penyiksaan itu tidak manusiawi. Kalau kalian membenci prajurit-prajurit Kediri yang senang menyiksa orang, nah, mengapa kalian mau menirunya dengan mencambuk Linggapati sampai mati? Ampun, Gusti. Hamba baru sekarang ini menyadari bahwa menghukum orang lain dengan menyiksa orang. Iya, itu sudah jelas. Menyiksa cenderung untuk menyakiti sesama hidup. Sedang menghukum punya kecenderungan mencintai sesama hidup. Baiklah, kukira persoalan ini selesai. Atau anggap saja selesai sampai di sini. Linggapati. Ya, Gusti. Apa kau menyesali perbuatanmu? Hamba sangat menyesalinya, Gusti. Hamba berjanji... Cukup. Kau tidak perlu janji di hadapanku. Juga di hadapan mereka. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Yang penting kau menyesal. Kau tahu bahwa perbuatanmu merugikan orang lain. Dan selanjutnya kau berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, Gusti. Baiklah. Kau boleh pulang, Linggapati. Dan kalian, aku bebaskan untuk berlatih malam ini. Besok kita mulai lagi. Kau, Raka Wigirang, dan kau, Ranadikara. Oh, ya, Gusti. Baik, Gusti. Aku mau bicara pada kalian berdua. Baik, Gusti. Raka Wigirang. Iya, Gusti. Mulai malam ini, kita harus mengadakan penjagaan ketat. Khususnya sekitar lereng Kirinata ini. Aku yakin orang yang bernama Jaran Lecong itu sudah sampai ke Jasun Wungkal dan melaporkan apa yang menimpa dirinya di pagar Gunung Batu. Oh, baik, Gusti. Hamba akan menambah jumlah warga desa Lopandak untuk mengawasi daerah di sekitar sini, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba kira pengamanan desa Lopandak sendiri juga harus diperhatikan. Sebab desa itu merupakan pintu masuk menuju kemari. Iya, benar, Ranadikara. Jumlah para peronda malam harus ditambah lagi. Jangan sampai ada orang-orang dari pemerintah Kediri yang bisa menyusup dan akhirnya menemukan lereng Kirinata. Baik, Gusti. Ampun, Gusti. Bagaimana dengan anak-anak yang besok lusa akan diberangkatkan ke Majapahit? Apakah sudah siap segala sesuatunya? Ya. Semuanya berjumlah 40 orang. Ya, dari Lopandak 5 orang. Selebihnya mereka berasal dari desa-desa lain seperti Habal, Kapulungan, Pongging. Bahkan ada yang datang dari jauh sekali, dari desa Renes di kaki Gunung Andung. Bagaimana dengan anak-anak yang sekarang ini, Gusti? Apa Gusti tidak mendapat kesulitan melatih mereka? Ya, sampai saat ini kita sudah menyelesaikan 4 gelombang latihan. Yang sekarang ini gelombang kelima. Memang agak berbeda dengan anak-anak sebelumnya. Tapi sebenarnya tak menjadi soal. Mereka memang kurang berbakat. Tapi kalau mereka rajin berlatih, setelah di Majapahit nanti, kukira mereka pun akan mampu menjadi prajurit-prajurit yang handal. Ya, kukira cukup. Tidak ada lagi yang hendak aku sampaikan pada kalian. Ampun, Gusti. Dan bagaimana dengan persediaan makanan untuk anak-anak yang berlatih? Cukup, Raka Wigirang. Bantuan kalian dari warga desa Lopandak rasanya sudah cukup berlimpah-limpah. Nah, kalau kalian mau pulang, pulanglah. Baik, Gusti. Kami mohon diri. Kami harus menghubungi anak-anak Lopandak malam ini juga. Iya. Berangkatlah dan hati-hatilah. Raka Wigirang dan Ranadikara segera menuju kudanya yang ditampatkan di bawah pohon asam Jawa. Sebentar kemudian, mereka sudah meninggalkan lereng Kirinata menuju Lopandak yang terbaring di bawahnya.
Berita seperti inilah yang selama ini aku tunggu-tunggu. Akhirnya terbukti juga bahwa ada gerakan bawah tanah yang bisa dianggap membahayakan pemerintah Kediri. Ampun, Gusti. Mungkin bukti-buktinya belum cukup kuat, Gusti. Bukti memang masih perlu diperkuat lagi, Paman Kebomundaran. Tapi setidak-tidaknya sekarang ini kita bukan lagi curiga membabi buta. Iya, benar, Gusti. Kalau ada warga desa berani menyerang prajurit-prajurit Kediri, seperti yang telah dilakukan warga Lopandak itu, jelas diperlukan pengusutan lebih jauh, Gusti. Di mana letak desa Lopandak, Paman? Di lereng Gunung Arjuno sebelah selatan, Gusti. Bagus. Sekarang begini saja, Paman. Iya, Gusti. Kau tahu, ada berapa ratus orang prajurit Kediri yang disiagakan di Jason Wungkal sekarang ini? Semuanya ada 200 orang. Itu sudah termasuk prajurit yang menjaga dan mengamankan rumah Empu Bajil. 200 orang. Berapa prajurit kira-kira dibutuhkan untuk menyapu bersih desa Lopandak, Pak? Ampun, Gusti. Apakah Gusti langsung ingin menyerbu ke desa Lopandak? Bukan maksudku mau langsung menyerbu. Tapi paling tidak kita harus bisa mengukur kemampuan lawan. Aku tidak mau ada sekumpulan warga desa yang berani berbuat kurang ajar pada pemerintah Kediri. Kalau memang diperlukan, ya, apa salahnya mereka disapu bersih? Ampun, Gusti. Hamba sudah menugaskan seorang telik sandi yang cukup handal. Menurut pendapat hamba, kita tunggu dulu hasil pekerjaan telik sandi itu. Nah, setelah jelas bahwa desa Lopandak terlibat dengan usaha-usaha gerakan bawah tanah, barulah kita mengerahkan bala tentara, Gusti. Baik. Usulmu cukup masuk akal, Paman Kebomundaran. Baik. Tapi kita tetap harus mempersiapkan bala tentara yang sewaktu-waktu bisa kita kerahkan untuk menumpas para perusuh. Apakah 500 orang prajurit cukup, Paman? Hamba kira cukup, Gusti. Dengan ditambah prajurit kita yang ada di Jason Wungkal, berarti jumlahnya menjadi 700 orang, Gusti. Iya. Kukira Paman harus berangkat secepatnya ke Jason Wungkal. Aku akan menyusul kemudian. Baik, Gusti. Kebomundarang, Patih Kediri tersebut segera mengerahkan 500 orang prajurit terlatih. Arda Raja mengantarkan sampai ke tugu batas kota Kediri. Gusti, bagaimana dengan Gusti Prabu Jaya Katwang? Apakah Gusti Arda Raja sudah melaporkan keberangkatan hamba ini? Ayahanda Prabu sedang sibuk mengurusi tamu-tamu dari negara-negara bawahan. Dan lebih baik soal ini kita rahasiakan dulu, Paman. Nanti, kalau kita sudah menemukan bukti-bukti yang kuat, barulah aku akan melapor. Nah, berangkatlah, Paman. Tunggulah aku di Jason Wungkal. Aku akan menyusul besok pagi. Dan aku sendiri nanti akan memimpin penggerebekan di desa Lopandak. Baik, Gusti. Hiya! 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 Maaf, Kakang. Sakit ya? Pedih sekali rasanya. Jangan terlalu keras menyekanya, Wardamurti. Aku sudah tumbuhkan daun sigi dan kucampur dengan minyak kelapa muda. Mari, aku borehkan, Kakang. Pelan-pelan saja, Wardamurti. Besok lukamu pasti sudah kering. Daun sigi ini berkhasiat sekali untuk mengeringkan luka-luka luar. Maafkan aku ya, Kakang. Kenapa kau minta maaf, Wardamurti? Aku sudah mencambukmu. Mungkin
aku terlampau keras mencambukmu. Tidak apa-apa. Aku memang pantas dicambuk olehmu. Tapi aku benar-benar sudah menyadari kekeliruanku sekarang ini. Aku benar-benar seorang lelaki yang tolol. Aku goblok sekali. Aku masih harus belajar lebih banyak lagi. Kita semua memang masih harus belajar, Kakang. Bukan hanya kau. Sekarang mataku mulai terbuka, Wardamurti. Aku tidak lagi tertutup dan hanya bisa melihat kepentinganku sendiri saja. Kupikir hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Maksudmu pengorbanan? Ya, hidup harus diisi dengan pengorbanan. Tapi rupanya pengorbanan itu harus belajar juga, Wardamurti. Tentu saja, Kakang. Berkorban harus tanpa pamrih. Harus benar-benar dilakukan dengan tulus. Aku kagum pada pribadi yang dimiliki Gusti Banyak Kapuk. Beliau bekerja keras, jauh dari keluarga, memberikan segala-galanya untuk sebuah cita-cita yang masih samar-samar. Beliau mempunyai tempat berpijak yang jelas, mempunyai dasar-dasar yang kokoh. Karena itu, beliau mampu bekerja dengan baik, tanpa mengeluh, tanpa harus merasa jenuh. Suatu saat nanti, kau pun akan bisa mencapai tingkat seperti itu, Kakang. Asalkan kau tetap setia pada keyakinan dan pendirianmu. Hanya apa, Wardamurti? Hanya aku merasa khawatir, Kakang. Jangan-jangan setelah kau berhasil nanti, justru kau akan meninggalkan aku. Wardamurti, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Setelah negara yang bernama Majapahit ini berdiri, aku akan bergegas ke rumahnya. Aku akan melamarmu, Wardamurti. Kakang Linggapati. Malam mulai turun perlahan. Gugusan bukit tinggal nampak kehitam-hitaman. Udara dingin mengalir turun menyelimuti desa Lopandak yang mulai lengang. Tak ada pintu dan jendela terbuka. Kesunyian itu tiba-tiba menjadi terganggu sejenak. Derap 2 ekor kuda terdengar menuruni gundukan bukit dan meluncur turun melewati jalanan berbatu. Kakang Murdaja, ya, kita sudah berputar sampai 3 kali mengelilingi desa Lopandak. Sepertinya malam ini cukup aman. Iya, benar Adik Gagak Sari. Bahkan kita tak berjumpa dengan seorang manusia pun. Desa Lopandak ini sudah seperti kuburan tua saja tampaknya. Tapi kita harus berjaga-jaga, Kakang. Ini perintah dari Kilura sendiri. Ya, mungkin sebagai akibat peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Oh, iya jelas, Kakang. Aku tak habis pikir, Kakang Linggapati mengapa sampai nekat begitu. Linggapati memang mudah panas hatinya. Tapi ngomong-ngomong, aku malah baru tahu bahwa ada hubungan antara Linggapati dengan anak gadis Kilurah itu. Oh, kalau soal itu aku sudah lama tahu. Mereka memang pandai menyimpan rahasia. Tapi banyak teman-teman sudah tahu hubungan mereka. Lihat Adik Gagak Sari. Iya, aku juga melihatnya, Kakang. Sepertinya ada seseorang manusia melangkah hati-hati di atas pematang itu. Ayo kita lihat siapa dia. Jangan-jangan orang yang bermaksud tidak baik. Hei, berhenti! Berhenti kataku! Siapa kalian ini, ha? Mengapa kalian berdiri di situ? Oh, rupanya dia seorang nenek-nenek, Kakang. Kau siapa, Nek? Dan mengapa malam-malam masih berada di jalan? Aku tersesat di jalan. Rumahmu di mana? Kambang Rawi. Wah, kalau begitu kau tersesat jauh sekali, Nek. Dan kukira kau tidak bisa meneruskan perjalanan malam ini. Aduh, lalu bagaimana ya? Sebaiknya kau ikut kami, Nek. Kalau hanya untuk tidur, barangkali kau tak usah khawatir. Ayo, ikut kami. Ayo.